Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 14 Juli 2021, kami keluarga Pendeta Nusliur akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti yang dipersiapkan oleh Sinode GKO dengan menggunakan metode 4M. Dan Ibu Nana akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau menerima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami, agar firman yang kami renungkan boleh kami alami, dan kuasanya boleh memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ayat renungan firman kita ialah 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7 dengan tema Tuhan dan kekudusannya. 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Demikian firman Tuhan, kita renungkan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan. Dede Kevin, mengapa Tuhan murka kepada Uza lalu membunuh dia? Karena Uza teledor. Mami, apa keteledoran Uza sampai dia harus mati? Karena Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu yang membawa tabut itu tergelincir. Kenapa Uza harus mati apa? Bukankah maksudnya baik supaya tabut itu tidak jatuh? Ya, bagi bangsa Israel pada waktu itu, tabut Allah atau tabut perjanjian adalah simbol kehadiran dan keagungan Allah, dan itu sudah diperintahkan dalam Bilangan 4 ayat 15 bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh tabut perjanjian itu, sebab kalau menyentuhnya mereka pasti mati. Dan dalam 1 Tawarikh 15 ayat 14, para imam dan orang-orang Lewi harus menguduskan diri mereka untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel itu. Mereka mengangkut tabut itu juga dengan menggunakan kayu pengusung di atas bahu mereka supaya mereka tidak menyentuh tabut itu. Nah, tindakan Uza merupakan tindakan yang melanggar firman Tuhan. Kita menghormati kekudusan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mentaati firman-Nya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, bagian kita ialah taat pada perintah-Nya. Tidak ada alasan bagi kita untuk melanggar. Seharusnya Uza berpegang teguh pada perintah itu. Jangan sentuh. Ya, tidak boleh sentuh. Nanti kamu mati. Sekalipun tabut itu hampir jatuh, seharusnya Uza memilih taat saja pada firman. Karena Tuhan pasti punya cara sendiri untuk menjaga tabut itu untuk tidak jatuh. Dan dari sini kita lihat Uza seolah-olah ingin menolong Tuhan, tapi caranya dia melanggar firman Tuhan. Itu yang Alkitab menyebutkan mencobai Tuhan. Jadi Tuhan marah dan akhirnya Uza mati. Kalau untuk kita saat ini, bagaimana kita dapat menghormati kekudusan Tuhan? Nah, dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan tidak lagi dalam bentuk tabut perjanjian. Sebab Allah hadir di tengah-tengah manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan Injil Yohanes menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang hidup yang menjadi manusia. Ketika Yesus naik ke sorga,
Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu yang kemudian mengilhami murid-murid untuk menulis pengalaman iman mereka, menulis pengetahuan tentang hidup bersama Yesus, kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab yang kita kenal sekarang disebut Alkitab. Jadi kita tidak dapat melihat Allah secara fisik, tapi kehadirannya bisa kita alami setiap saat melalui apa? Firman dan kuasa Roh Kudus. Nah, orang yang menghormati kekudusan Allah dalam hidupnya berarti dia mau taat pada firman Tuhan setiap hari. Menghormati kekudusan Allah juga berarti menjaga kekudusan diri kita. Sebab Alkitab bilang tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Jadi kita mesti jaga kekudusan roh kita dengan cara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui apa? Doa, penyembahan, perenungan firman setiap hari. Kekudusan jiwa kita pelihara dengan cara apa? Memikirkan dan mengimajinasikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh punya kesempatan memikirkan hal-hal yang najis, yang jahat. Karena itu hati kita tidak menyimpan dendam atau kepahitan atau kenajisan. Kekudusan kita jaga dengan cara apa? Mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan, bukan kepada hawa nafsu kedagingan. Mata kita harus melihat hal-hal yang benar dan mulia. Mulut kita tidak mengucapkan kata-kata kotor. Tangan kita tidak mengambil barang-barang yang bukan milik kita. Kaki kita tidak melangkah di jalan orang-orang berdosa. Dengan perkataan lain, seluruh hidup kita harus kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Iya Pak, Dede mau menghormati kekudusan Tuhan dengan menaati Dia sepenuh hati Dede dalam hidup sehari-hari. Ya, kita harus menaati firman-Nya seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji Tuhan. Karena itu, inilah waktunya kita bagikan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga menghormati kekudusan Tuhan dan tidak ada satupun yang mengalami kematian yang sia-sia. Ada kematian potensi, kematian karakter, itu tidak akan terjadi karena kita memelihara kekudusan Tuhan, memelihara keagungan Tuhan, menghormati kemuliaan Tuhan dengan menjaga seluruh tubuh roh jiwa kita. Roh Kudus menolong kita selalu untuk terus menjadi berkat buat banyak orang. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya adalah kekuatan Allah, kebenaran Allah, kuasa Allah, dan kasih Allah. Biarlah kami semua boleh mengalami kedahsyatan kasih karunia dan membiarkan kemuliaan dan kuasa Allah bertahta dalam hidup kami. Kami terus memelihara kekudusan Tuhan dalam hidup bergereja, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia, supaya dunia mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.